Kali ini aku akan kasih tahu kamu teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Hitung-hitung kan nonton YouTube sambil ngasah otak. By the way, kamu udah siap belum? Langsung aja kita masuk ke teka-tekinya. Teka-teki pertama. Di sebuah keluarga guys, korbannya adalah Rifki dan dia tewas karena ada yang sengaja menikam tubuhnya dengan pisau dapur. Bapaknya Rifki menemukannya di dapur dengan kondisi yang mengenaskan. Karena panik, bapaknya langsung memanggil seorang polisi untuk mencari tahu siapa yang telah tega membunuh anaknya. Pak polisi datang dengan para medis dan langsung menanyakan apa yang telah terjadi di sini. Bapaknya Rifki berkata, "Aku melihat Rifki udah tewas di dapur sini pak. Aku aja baru pulang dari luar rumah karena baru membersihkan mobilku. Memang salah aku nggak ngajak Rifki ikut. Aku pun sangat sedih dan semoga pembunuhnya bisa segera terungkap." Pak polisi langsung mengumpulkan orang-orang yang ada di rumah Rifki. Yang pertama ada Fitri, asisten rumah tangganya. Ia mengatakan, "Sebelumnya aku ada di ruangan depan untuk menyirami bunga. Tapi tepatnya 30 menit yang lalu. Rifki bilang kalau dia lagi pengen dimasakin telur dadar. Oleh karena itu aku masakin telur di dapur, tapi saat itu juga aku malah melihatnya sudah tewas tidak bernyawa." Yang kedua ada Ratih. Ia mengatakan, "Aku merupakan kakak kandungnya Rifki. Saat itu aku lagi ada di kamar dan lagi rebahan sambil dengerin musik. Karena aku pakai earphone di telinga, jadi aku nggak mendengar suara teriakan atau apapun. Apalagi posisi kamar tidurku yang di ujung lantai atas." Dan yang terakhir ada Pak Slamet. Ia bilang, "Aku lagi ada di depan rumah Rifki pak dan aku merupakan seorang security komplek. Jadi tugasku tidak hanya menjaga rumahnya Rifki, tadi aku memang mendengar suara teriakan anak kecil. Tapi aku kira kalau itu cuma anak kecil yang lagi rewel aja." Lumayan mencurigakan ya, tapi menurut kalian di antara 3 orang ini siapakah pelakunya? Aku hitung mundur 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu siapa pembunuhnya? Jadi pelakunya adalah Fitri, asisten rumah tangganya guys. Kalau kamu teliti di celemek masaknya terdapat banyak sekali darah dan spatula yang juga ada sedikit darah. Yang udah pasti itu merupakan jejak dari Rifki ya. Masa iya dia masak telur dadar tapi ada darahnya? Aneh banget dong. Langsung aja yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada suatu ketika ada suatu kejadian pembunuhan di suatu sekolah guys. Korbannya adalah kepala sekolah yaitu Pak Sutardi. Ia pun tewas karena ada yang sengaja membunuhnya dengan masuk ke ruangannya lalu menusuk perutnya dengan pisau. Ada salah satu satpam sekolah yang menjelaskan kejadian ini guys. Ia mengatakan, "Aku melihat Pak Sutardi datang ke sekolah pada pagi hari. Aku pun mengantarkannya sampai ke ruangannya pak. Setelah itu aku langsung pergi ke pos satpam. Tapi sepanjang hari aku nggak melihat orang asing yang masuk ke sekolah ini. Dan udah pasti kalau pelakunya adalah salah satu orang yang juga ada di sekolah." Detektif pun datang dan melihat clue dari suatu kertas yang berisikan angka 15 guys. Ada beberapa orang yang diduga salah satunya merupakan pelaku yang telah membunuh Pak Sutardi. Yang pertama ada Adit yang merupakan siswa di sekolah ini. Ia mengatakan, "Setelah jam istirahat berbunyi aku langsung berlari ke arah kantin pak. Aku memang melewati ruangan Pak Sutardi karena letaknya bersebelahan dengan kantin. Tapi aku sama sekali nggak masuk ke ruangannya karena aku tahu kalau Pak Sutardi itu galak." Yang kedua ada Pak Salim. Ia bilang, "Aku seorang office boy di sekolah ini. Siang hari tadi aku ditugaskan oleh Pak Sutardi untuk ngeservis AC di ruangannya. Tapi selain itu aku juga disuruh Pak Nizam buat ngecat ruangan kesenian di belakang. Jadi untuk sementara pekerjaan servis AC aku tunda dulu pak." Dan yang terakhir ada Pak Iga. Ia bilang, "Aku seharian ada di lapangan mengajar pelajaran olahraga. Aku juga sama sekali nggak masuk ke ruangan Pak Sutardi karena lagi sibuk menilai anak-anak kelas 7 karena hari ini adalah ulangan harian. Dan soal pembunuhan itu aku nggak tahu apa-apa." Tapi kalau menurut teman-teman, siapakah yang telah membunuh Pak Sutardi? Langsung aja yuk bantu Pak Detektif dan waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana? Kalian udah tahu siapa pelakunya? Jadi kalau kita lihat dari clue ini menunjukkan angka 1 dan angka 5, yang kalau kita gabungkan menjadi 1 dan 5. Kalau kamu lihat dari huruf depan yang digabungkan gini bisa menjadi nama Salim tuh. Dan udah pasti kalau pembunuhnya adalah Pak Salim, office boy-nya.
Gimana? Siapa aja yang jawabannya benar? Wah, selamat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Ada suatu kejadian pembunuhan di suatu keluarga guys. Korbannya adalah Farhan. Ia tewas karena ada luka di bagian lehernya. Ibunya pun panik dan mengatakan, aku sebelumnya lagi menjemur baju di halaman depan rumah. Tapi aku kaget karena Farhan tiba-tiba aja teriak dari kamarnya. Aku langsung panik saat menghampirinya dan udah banyak darah yang berceceran di lantai. Aku pun langsung segera mencari bantuan. Polisi datang untuk mencari petunjuk juga pelaku dari kejadian ini. Ternyata ada 3 orang yang diduga adalah pelaku yang telah membunuh Farhan. Yang pertama ada Rido. Ia mengatakan, aku lagi menghitung uang di celengan dan baru aja aku pecahkan. Aku ingin menggunakan uang ini untuk membeli PS5 di mall sana. Saat aku lagi siap-siap berangkat, aku kaget karena ibu berteriak kalau Kak Farhan terluka. Dan aku nggak tahu apa-apa lagi saat itu. Yang kedua ada Pak Herman. Ia bilang, aku lagi mencuci mobil di belakang rumahku. Saat aku pengen ngambil selang di gudang, aku kaget ada mobil polisi di depan rumah dan aku langsung bergegas menghampirinya untuk memastikan keadaan aman. Dan ternyata ada kasus pembunuhan di sini. Yang terakhir ada Yuli guys. Ia mengatakan, aku lagi ada di kamar mandi karena aku mendapat kabar kalau ada meeting sore ini. Itu sebabnya aku langsung bergegas mandi dan langsung siap-siap ke kantor. Tapi aku malah mendapat kabar kalau adikku Farhan telah tewas di kamarnya. Lumayan rumit ya. Yuk teman-teman coba bantu Pak Detektif dan waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum siapa pelakunya? Jadi pembunuhnya adalah Rido guys. Karena kalau kamu dengar dari penjelasannya, ia bilang kalau lagi menghitung uang di celengan. Tapi coba deh kamu lihat, celengannya aja belum pecah gini dan masih utuh ya. Gimana? Siapa aja yang dugaannya benar? Wah, kalian hebat banget guys. Kita lanjut lagi yuk ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Suatu ketika saat berada di kantor, Pak Polisi mendapat kabar dari seorang bapak yang bernama Pak Sueb guys. Ia berkata, Pak Polisi, aku ingin melaporkan anakku yang tewas. Aku menemukannya tergeletak di ruang tamu. Cepat kesini ya Pak, aku membutuhkan bantuanmu. Pak Polisi langsung bergegas ke rumah bapak itu dan tidak lupa menelpon para medis. Sampai di sana ia menemukan tubuh anaknya Ririn telah tewas tidak bernyawa guys. Ia tewas karena ada yang sengaja membunuhnya dengan cara menikamnya dengan benda tajam. Pak Polisi bertanya ke Pak Sueb, apa yang sebelumnya terjadi Pak? Pak Sueb menjawab, aku tidak tahu motif kejadian ini. Saat itu aku baru aja pulang kerja dan saat aku masuk ke rumah, aku melihat Ririn udah tewas tidak bernyawa. Dan aku pun panik dan memanggil 911 dan menyuruh bapak ke sini. Karena merasa ada yang mencurigakan, Pak Polisi langsung mengumpulkan beberapa orang yang juga ada di rumah yang sama. Yang pertama ada Hafiz. Ia berkata, kejadian ini terjadi 15 menit yang lalu. Pada saat itu aku lagi disuruh membeli telur sama mamaku. Dan saat di jalan aku ditelepon kalau Ririn adikku telah tewas. Dan aku pun langsung pulang dan untungnya telur-telur ini tidak pecah. Yang kedua ada mamanya guys. Ia berkata, aku lagi ada di ruang belakang menyetrika baju. Aku emang sama sekali tidak memperhatikan Ririn di rumah ini karena aku sangat sibuk. Setelah menyetrika aku langsung tidur soalnya capek banget Pak. Yang ketiga ada Nanda. Ia mengatakan, aku lagi gak ada di rumah pada saat kejadian. Aku ada di supermarket karena hari ini jadwalku berbelanja bulanan. Setelah pulang aku melihat banyak sekali orang dan ada mobil polisi juga. Dan ternyata adikku Ririn telah tewas. Kalau kamu lihat dan dengar dari masing-masing penjelasan mereka, kira-kira siapakah yang telah membunuh Ririn? Langsung aja aku hitung mundur 5 detik. Gimana? Udah ketemu belum jawabannya? Jadi pembunuhnya adalah Hafiz guys. Karena kalau kamu perhatikan, ia bilang kalau dia lagi disuruh membeli telur ya. Tapi coba deh kamu lihat, telurnya aja udah hancur gitu. Dan ada sedikit darah yang berada di plastik yang ia bawa nih. Udah pasti kalau dia yang merupakan pembunuhnya ya. Hayo, kamu bener gak? Jago banget nih buat kamu yang langsung bener. Selamat ya guys. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teka-teki kelima.
kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada dua orang yang diduga salah satunya merupakan pembunuh. Dari kedua orang itu, menurut kamu manakah pembunuh aslinya? Langsung aja waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, siapa yang udah tahu jawabannya? Kalau kamu tahu, langsung aja kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia teka-teki logika paling sulit. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti jangan-jangan kamu calon detektif nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out.